Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arumdela Yuanita dari kelas akuntansi 23A1 Prodi Akuntansi dengan NIM 230416007. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24. Apa sih PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 adalah sebuah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak bagi subjek pajak di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Misalnya, wajib pajak memperoleh penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri. Otomatis penghasilan luar negeri tersebut pasti dikenakan pajak oleh negara asal. Maka PPh pasal 24 mengatur tentang seberapa banyak pajak yang sudah dikeluarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dapat mengurangi jumlah pajak terhutang. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Artinya, Indonesia mengakui batasan pajak tiap negara berbeda terutama dalam menghitung pajak penghasilan pasal 24 tergantung tarif di masing-masing negara. Subjek dan objek PPh pasal 24. Objek pajak PPh pasal 24 yaitu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Adapun subjek pajak PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Cara melakukan kredit pajak luar negeri untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan yang pertama laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri, yang kedua fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri, yang ketiga dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau accrual basis. Penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau disebut dengan istilah cash basis. Jadi, untuk perbedaan accrual basis dengan cash basis yaitu accrual basis transaksi tersebut sudah terjadi tetapi uangnya belum diterima, sudah dicatat sebagai penerimaan. Sedangkan cash basis uangnya belum diterima dan belum dicatat. Penggabungan penghasilan yang berupa dividen pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya, untuk rugi usaha di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita oleh wajib pajak di luar negeri tidak boleh dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima di dalam negeri atau Indonesia. Untuk sumber penghasilan kena pajak sendiri yang digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah yang pertama pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan. Yang ketujuh yaitu keuntungan dari pengalihan aset tetap. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut ini.
jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Penghasilan luar negeri dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Kita akan membahas soal tentang kasus PPh pasal 24. Yang pertama yaitu PT Mariposa yang berkedudukan di Surakarta menerima dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun pajak 2019 dari sumber luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha di Singapura sebesar 1 miliar dengan tarif pajak 20%. Yang kedua, penghasilan dari dalam negeri sebesar 1 miliar. Hitunglah jumlah kredit pajak yang diperkenankan PPh pasal 24. Untuk penyelesaian kasus pertama, langkah pertama yaitu hitung terlebih dahulu penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri, yaitu 1 miliar ditambah 1 miliar sama dengan 2 miliar. Langkah kedua yaitu hitunglah PPh terutang berdasarkan tarif PPh pasal 17. Adapun tarifnya sebanyak 25% dikalikan dengan 2 miliar dari penghasilan neto diperoleh sebesar 500 juta. Langkah ketiga yaitu hitunglah batas maksimum kredit pajak luar negeri. Batas maksimum kredit pajak luar negeri ini diperoleh dari penghasilan luar negeri dibagi total neto dikali dengan hasil dari langkah kedua, yaitu 1 miliar dibagi 2 miliar dikalikan dengan 500 juta. Diperoleh 0,5 dikali 500 juta sama dengan 250 juta. Langkah keempat yaitu menghitung pajak yang dibayarkan di luar negeri. Adapun tarifnya sebesar 20% dikalikan dengan 1 miliar akan diperoleh 200 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri ini lebih besar dari jumlah pajak yang dibayar di luar negeri, maka jumlah kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 yang diperkenankan adalah sebesar 200 juta. Untuk kasus kedua dari PPh pasal 24 yaitu PT Aurora di Semarang pada tahun 2020 memperoleh penghasilan neto sebagai berikut. Penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, rugi usaha dalam negeri sebesar 200 juta, pajak atas penghasilan luar negeri sebesar 40%. Hitunglah kredit pajak maksimum yang diperbolehkan serta pajak terutang. Penyelesaiannya yaitu seperti kasus yang pertama, mencari penghasilan neto terlebih dahulu. Penghasilan luar negeri dikurangi rugi dalam negeri. Adapun penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar dikurangi dengan rugi dalam negeri sebesar 200 juta akan diperoleh penghasilan neto sebesar 800 juta. Langkah kedua yaitu hitung PPh terutang sesuai tarif. Tarifnya 25% dikalikan dengan 800 juta. 800 juta tersebut diperoleh dari penghasilan neto. Akan menghasilkan 200 juta. Untuk langkah ketiga, menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri, yaitu 1 miliar dibagi dengan 800 juta dikalikan dengan hasil langkah kedua, yaitu PPh terutangnya sebesar 200 juta diperoleh 10/8 dikalikan dengan 200 juta akan menghasilkan 250 juta. Setelah menghitung batas maksimum kredit pajak luar negeri, langkah keempat menghitung pajak yang dibayarkan di luar negeri. Untuk tarif pajak luar negeri sebesar 40% dikalikan dengan 1 miliar diperoleh hasil sebesar 400 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri lebih kecil dari jumlah pajak yang dibayarkan di luar negeri,
Maka jumlah kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang diperkenankan adalah sebesar 250 juta. Sekian pembelajaran video tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 24 atau PPh pasal 24 dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.